Shalom, selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dan bergabung dalam ibadah hari Minggu GKJ Pondok Gede pada tanggal 4 Juli 2021. Dan sebelum ibadah dimulai, kami akan membacakan beberapa warta jemaat. Warta yang pertama adalah berita kelahiran. Majelis dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada keluarga Bapak Jody Kristawan dan Ibu Tisan Deborah Angelin dari wilayah Kolose atas kelahiran putri ke-1 pada hari Sabtu 26 Juni 2021 pukul 20 di Rumah Sakit Hermina Bekasi yang diberi nama Diandra Nala Kristiawan. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan dan melimpahkan berkat bagi keluarga yang sedang berbahagia. Berikutnya mengenai sidang pleno majelis. Majelis akan mengadakan sidang pleno pada hari Minggu, tanggal 11 Juli 2021, pukul 1 siang melalui media Zoom. Mohon dukungan dan doa segenap warga jemaat. Kepada warga jemaat, pengurus UPK, bebadan, tim, dan panitia diberi kesempatan untuk menyampaikan usulannya. Dari wilayah Golgota, mengundang warga wilayah Golgota untuk hadir PA yang akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu, tanggal 4 Juli 2021, pukul 1 siang melalui media Zoom. Berikutnya adalah PA Ibu-Ibu Gabungan, mengundang ibu-ibu dari masing-masing wilayah untuk hadir dalam PA Ibu-Ibu Gabungan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu pada tanggal 4 Juli 2021 pukul 4 sore melalui media Zoom. Ucapan terima kasih. Keluarga Bapak Marsana mengucapkan terima kasih kepada majelis dan warga jemaat GKJ Pondok Gede atas perhatian dan dukungan doa untuk almarhum Bapak Marsana, kakak ipar dari Bapak Krisison, di mana Bapak Marsana merupakan warga jemaat GKJ Banyumanik, Semarang, yang telah dipanggil Tuhan pada hari Senin, 28 Juni 2021, dan telah dimakamkan di pemakaman Karangrejo, Banyumanik, Semarang. Berita duka cita. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di sorga, Ibu Ermawati, kakak ipar dari Bapak Fernando Haposan, pada hari Kamis 1 Juli 2021 dan telah dimakamkan pada hari Jumat 2 Juli 2021 di Lampung. Berita duka cita telah dipanggil ke pangkuan Bapa di sorga, Saudara Nidiena Singgih Ardianto dari wilayah Kolose pada hari Sabtu 3 Juli 2021 dan telah dimakamkan pada hari yang sama, Sabtu 3 Juli 2021. Majelis dan warga jemaat menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya dan kepada keluarga yang ditinggalkan kiranya mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Warta-warta mengenai pelayanan PPK Rukti Kunarpo, jemaat yang sakit dan dalam proses penyembuhan, pelayanan konseling, bacaan harian, warga yang berulang tahun, persembahan kartu, informasi penerimaan dan pengeluaran kas jemaat, dapat dicermati pada warta gereja yang telah di-share secara elektronik di grup-grup jemaat. Ibadah pada hari ini dengan tema Karunia Pelayanan dan bacaan dari 1 Korintus 12 ayat 1-11 akan dilayankan oleh Pendeta Samuel Selo Samekto STH. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Dengan ini, majelis memandatkan pelayanan ibadah dan firman Tuhan kepada Pendeta Samuel Selo Samekto STH. Mari kita angkat pujian dari PKJ 19 ayat 1 dan 3. Mari sembah.
Saudara-saudara, marilah kita mulai ibadah kita pagi hari ini dengan pengakuan bersama, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Turunlah atas saudara juga. Marilah kita mawas diri di hadapan Tuhan menurut kesaksian Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, pelayanan adalah karunia dari Engkau. Tetapi kadangkala kami merasakannya sebagai beban tambahan dari sekian banyak pekerjaan dan tanggung jawab yang harus kami jalani setiap hari. Kadangkala kami menghindarinya dan mencari peluang untuk menolak atau tidak melakukannya. Kami berpikir itu adalah tugas yang diberikan oleh manusia melalui majelis gereja atau kawan-kawan lain dalam pelayanan bersama. Padahal sesungguhnya Engkaulah yang sedang mengerjakannya. Engkaulah yang sedang memanggil dan meminta kami serta mempercayai kami untuk melakukannya. Karena itu kami datang kepadamu pagi hari ini, memohon pengampunan atas kesalahan dan dosa-dosa yang kami lakukan terkait dengan dalih-dalih yang kami buat saat kami harus melayani Tuhan, baik sebagai pribadi Kristen maupun sebagai gereja Tuhan. Ya Tuhan,
Kami bawa hati, pikiran, dan perasaan kami yang penuh dosa ini kepadamu. Mohon ampunilah kami dan beri kami belas kasihan-Mu serta kesempatan yang baru. Dalam Kristus kami mohon pengampunan dosa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap pengakuan dosa di hadapan Tuhan mendatangkan berita anugerah dan belas kasihan Allah. Hari ini kita menerima berita anugerah. Terimalah berita anugerah menurut kesaksian Matius 12 ayat 20a. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan yang senantiasa memberi kesempatan baru untuk kita yang patah dan pudar nyala. Marilah kita bersama-sama menghampiri hadirat Tuhan dalam doa epiklese dan doa syukur atas berita anugerah Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu yang menjadi berita anugerah bagi kami, bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami saat kami menjadi buluh yang patah terkulai. Engkau tidak akan memutuskannya, dan saat kami menjadi dian yang pudar nyalanya, Engkau tidak akan memadamkan kami. Terima kasih atas kemurahan-Mu ya Tuhan, atas setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Dari segala kegagalan kami dalam melayani, dari segala keabaian terhadap panggilan-Mu. Inilah kami ya Tuhan, pakailah kami untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Hari ini ya Tuhan kami bersama-sama hendak merenungkan firman-Mu, menghayati kembali pelayanan kami, agar kami memahami dan menerimanya sebagai karunia Tuhan, yang kami lakukan dengan sukacita dan dengan ringan hati, serta dengan kerelaan serta ketulusan. Mari Tuhan, terangi kami dengan Roh-Mu yang kudus, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan kami yang mendengar dan merenungkannya bersama, agar kami semua bisa melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan dan pelayanan kami sehari-hari. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon terang Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan, keluarga Allah dimanapun berada, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku
Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Keluarga Allah dimanapun berada, selamat pagi, Shalom. Saudara-saudara pernah memperhatikan di jalan-jalan raya atau di pinggir jalan raya, di mana banyak lalu lalang kendaraan, terutama di tempat-tempat yang agak macet, kadangkala ada pengamen yang menggunakan atau mengenakan atau memakai kostum boneka besar gitu ya. Ada yang bentuknya itu princess, ada yang bentuknya tokoh-tokoh kartun tertentu atau binatang-binatang tertentu yang lucu. Kemudian boneka itu menari, biasanya diiringi dengan musik-musik yang seru ya, musik-musik remik atau dangdut koplo, atau ada juga yang lagu anak-anak tapi yang musiknya itu meriah gitu. Nah, saudara-saudara, kita yang di luar atau yang melihat boneka itu menari, kita hanya bisa melihat seolah-olah boneka itulah yang menari. Padahal sesungguhnya yang menari adalah orang yang ada di dalam boneka itu, bukan boneka itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya ini gambaran dari kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Kristen,
yang dipanggil untuk melakukan banyak pelayanan. Kelihatannya memang kita sedang melayani. Kelihatannya kita melihat Pendeta Pinto sedang berkhotbah, saya sedang berkhotbah, Pendeta Esther pun demikian. Kita melihat majelis gereja sedang memimpin liturgi sebagai liturgos. Kita melihat Kespel sedang beraktivitas, menyiapkan semua pelayanan bagi masyarakat maupun jemaat yang membutuhkan pelayanan. Kita melihat jemaat yang sedang menyanyi, mengisi pujian dalam ibadah minggu secara virtual. Tetapi sesungguhnya yang sedang melakukan semuanya itu adalah Tuhan sendiri yang ada dalam setiap diri pelaku-pelaku pelayanan. Jadi kita ini sebenarnya seperti boneka yang menari, tetapi ada Tuhan di dalam diri kita yang sedang melakukannya. Nah, itulah yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Mereka adalah jemaat kota yang dikaruniai dengan berbagai macam karunia, berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi kemudian mereka saling bertengkar dan saling merasa diri sebagai jemaat atau orang Kristen di Korintus yang diberi karunia lebih tinggi daripada yang lain. Kamu kan hanya bisa menyanyi, lah aku bisa menyembuhkan. Hebat dong karuniaku dibanding dengan karuniamu. Aku kan bisa bernubuat, berarti aku lebih hebat daripada karunia yang kau terima karena kamu hanya bisa menyembuhkan orang sakit. Itulah yang terjadi di jemaat di Korintus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengirim surat kepada mereka. Dia mengatakan kepada jemaat di Korintus yang saling merasa bahwa karunia yang mereka miliki itu lebih hebat daripada orang lain. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, sekarang tentang kasih karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Jadi Rasul Paulus mau menasihati kepada mereka khusus tentang pengetahuan mengenai karunia roh. Supaya mereka ngerti, supaya mereka tahu apa sebenarnya makna dari karunia-karunia roh itu. Kemudian Rasul Paulus menyebutkan beberapa hal penting dalam kaitan dengan karunia-karunia roh itu. Yang pertama, Rasul Paulus mengatakan bahwa oleh karena karunia roh itulah orang atau kamu tidak atau kita tidak bisa berkata terkutuklah Yesus. Dulu sebelum menjadi orang percaya, orang-orang atau jemaat di Korintus itu adalah penyembah-penyembah berhala bisu. Karena berupa patung-patung yang tidak bisa berbicara dan tidak bisa berbuat apa-apa. Bagi orang-orang Korintus sebelum mereka mengenal Tuhan Yesus, Allah lain di luar dewa-dewa mereka itu adalah Allah-Allah yang terkutuk atau ilah-ilah yang terkutuk. Termasuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, memandang Tuhan Yesus itu Tuhan yang terkutuk. Jadi ketika mereka melihat Tuhan Yesus atau manusia Yesus itu disebut Tuhan, maka bagi mereka terkutuklah Yesus. Namun setelah mereka menjadi percaya, tidak ada seorang pun di antara mereka bisa berkata, terkutuklah Yesus. Coba sekarang rasakan saja,
Misalnya kita ya, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, adakah satu di antara kita yang berani dan bisa mengatakan kata-kata itu? Tidak ada. Setiap orang percaya diberi kekuatan oleh Roh Kudus untuk tidak bisa berkata terkutuklah Yesus. Jadi itu pekerjaan Roh Kudus yang pertama. Lalu yang kedua, Roh Kudus menolong kita untuk berkata yang sebaliknya dari kata-kata terkutuklah Yesus. Roh Kudus membuat kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Orang Kristen mana yang keberatan untuk mengatakan Yesus adalah Tuhan? Dan itu adalah karunia Roh Kudus. Mengapa itu karunia? Karena itu pemberian atas kemurahan Tuhan bagi setiap orang percaya. Jangan pikir mengatakan Yesus adalah Tuhan itu mudah. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahkan tidak akan pernah bisa mengatakan dan mau mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi ini adalah karunia yang luar biasa. Rasul Paulus mengajak jemaat di Korintus, kamu harus bersyukur. Kamu tidak lagi bisa berkata terkutuklah Yesus, tetapi kamu jadi bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu karunia yang luar biasa. Kemudian di ayat keempat dan seterusnya, Paulus menjelaskan bahwa Roh Kudus itu memberikan pertama, rupa-rupa karunia. Yang kedua, rupa-rupa pelayanan. Dan yang ketiga, rupa-rupa perbuatan ajaib. Jadi saudara-saudara, Paulus menjelaskan bahwa Roh Kudus itu memberikan berbagai macam rupa atau rupa-rupa karunia, bakat, kemampuan, kebisaan tertentu yang ditanamkan pada seseorang dari dia lahir atau sejak dia menjadi percaya. Yang kedua, rupa-rupa pelayanan. Artinya Roh Kudus itu mempercayakan kepada jemaat masing-masing pelayanan sesuai dengan tugas dan panggilan mereka. Dan yang ketiga, berbagai perbuatan ajaib. Artinya Tuhan memberikan kuasa, memberikan kemampuan atau menunjukkan kuasanya yang ajaib melalui orang-orang tertentu di sebagian jemaat di Korintus. Jadi semua karunia, semua pelayanan, dan semua keajaiban yang bisa dilakukan dan diterima oleh jemaat di Korintus itu adalah dari Roh yang satu, yaitu Roh Kudus atau Roh Allah atau dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kemudian Rasul Paulus menjelaskan atau memberikan beberapa contoh. Ada di antaramu yang bisa berkata-kata dengan hikmat. Ada di antaramu yang bisa berkata-kata dengan pengetahuan. Ada yang memberi atau yang Roh Kudus itu memberikan iman. Yang keempat, ada yang diberi karunia menyembuhkan. Ada yang diberi karunia mengadakan mujizat, ada yang diberi karunia bernubuat, membedakan macam-macam roh, bisa berbahasa roh, atau menafsirkan bahasa roh. Artinya saudara-saudara, ini hanya contoh yang diberikan Rasul Paulus. Bahwa semua karunia, di sini disebutkan 9, tapi tentu masih banyak lagi karunia-karunia yang bisa kita sebutkan, selain contoh yang diberikan oleh Rasul Paulus. Semua itu adalah karunia dari Tuhan. Artinya Rasul Paulus mau mengatakan dan mengingatkan,
Jangan kalian bertengkar karunia mana yang lebih hebat. Jangan kalian merasa karuniaku lebih hebat daripada orang lain. Semua itu pemberian Tuhan. Dan karena itu pemberian Tuhan, mau sehebat apapun karunia itu, nilainya sama. Wong kalau kita tidak diberi, kita juga tidak mempunyai karunia apa-apa. Justru Rasul Paulus lalu mengatakan yang penting sekarang adalah bukan seperti apa dan sehebat apa karuniamu, tetapi kesadaran untuk selalu ingat bahwa semua itu dikerjakan oleh Allah yang sama dan satu, atau Roh Kudus yang sama dan satu, atau Tuhan Yesus Kristus yang sama dan satu. Untuk apa? Untuk kepentingan bersama. Jadi karunia itu bukan untuk pamer-pameran, gaya-gayaan, bangga-banggaan. Itu untuk kepentingan bersama. Yaitu untuk pelayanan jemaat, supaya kalau semua menggunakan karunia yang dimiliki, maka jemaat bisa melakukan tugas panggilannya sebagai gereja Tuhan. Jadi untuk kepentingan bersama, untuk kemuliaan nama Tuhan tentu saja. Dan semua ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Jadi memang setiap orang itu diberikan karunia secara khusus oleh Roh Kudus, tetapi itu semua menurut kehendak Tuhan. Artinya ada maksud Tuhan dari setiap karunia yang kita terima dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi disebutkan salah satu karunia yang diberikan Roh Kudus adalah rupa-rupa pelayanan. Dan berbicara tentang karunia Roh Kudus dihubungkan dengan pelayanan, memang yang paling umum orang langsung berpikir bakatku opo, bakatku apa, pelayananku apa dengan bakat yang kumiliki. Saya bisa menyanyi, pelayanan saya pro kantor, paduan suara, vokal grup. Saya bisa main musik, saya jadi pengiring musik ibadah gerejawi. Saya bisa berbicara di depan umum, pelayananku memimpin PA, khotbah, renungan, memberi sambutan pada momen-momen tertentu. Biasanya seperti itu, dan itu tidak salah. Memang pertama-tama karunia melayani itu berangkat dari apa yang Tuhan berikan pada diri kita. Artinya itu berupa bakat atau talenta. Talenta itu sudah ditanam Tuhan sejak kita lahir. Dan ketika kita menyadari atau kita menjadi orang percaya, maka kita diajak untuk ingat bahwa Tuhan memberimu suara yang bagus, kepekaan sosial, kepandaian bermain musik, kemampuan berbicara, itu harus kamu kembangkan untuk melayani Tuhan dan sesama. Tetapi ada hal yang lain. Karena kalau hanya berdasarkan bakat atau talenta, bagaimana dengan orang yang bakatnya tidak terlalu bagus? Apakah lalu orang Kristen yang suaranya tidak bagus banget nggak boleh memuji Tuhan, nggak boleh paduan suara, nggak boleh jadi kantoria? Apakah untuk menjadi pemusik gereja harus orang yang main musiknya hebat sekali? Bagaimana dengan orang yang tidak begitu hebat, tidak begitu berbakat,
tetapi ingin melayani untuk hal-hal tertentu. Karunia pelayanan juga bisa berupa minat atau niat. Jadi boleh saja Mas Ekonovi, suaranya nggak begitu bagus, tetapi ingin mengisi pujian solo. Mas Kun, gitarnya sedengan saja, tetapi ingin mengiringi. Ya bisa, ya boleh. Karena pelayanan bisa lahir dari minat atau niat untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Mas Wisnu, suara bassnya enggak terlalu kenceng-kenceng amat, pengen nambahi kekuatan bass di paduan suara sola gracia, ya boleh saja. Jadi setiap niat untuk melayani itu harus dipupuk, setiap minat untuk mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan itu harus diwujudkan. Karena kalau hanya berdasarkan karunia yang diberikan Tuhan, bagaimana dengan apakah orang kaya saja yang lalu boleh persembahan? Semua jemaat boleh persembahan. Dari mana? Niatnya. Lalu yang lain, pelayanan bisa lahir bukan hanya dari bakat, talenta, niat atau minat, tetapi juga bisa lahir dari kesempatan. Menggunakan kesempatan atau mencari kesempatan untuk melayani. Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah pensiun, mungkin mempunyai banyak waktu atau bisa mengelola waktunya sendiri dengan lebih leluasa, bisa memikirkan kesempatan apa yang bisa saya ambil untuk melayani Tuhan di masa pensiun saya. Jadi menggunakan kesempatan yang ada untuk melayani. Berebut kesempatan untuk melayani, itu indah dan penting sekali dalam kehidupan bergereja. Karena kadang-kala yang terjadi, jangankan mencari kesempatan, diberi kesempatan itu loh, susahnya bukan main. Ada kesempatan jadi majelis, gimana nih Pak? Wah, yang lain saja. Ada kesempatan kantoria kurang orang, aduh suara saya kurang bagus. Itu yang kadang-kala terjadi. Ya semoga tidak ya di GKJ Pondok Gede. Tetapi sebenarnya pelayanan itu bisa lahir dari kesempatan. Karena orang mau memberi waktu, karena orang mencari kesempatan. Dan menggunakan kesempatan yang dimiliki. Ini lagi butuh majelis gimana ya? Mas sebenarnya saya belum siap Pak. Tapi ini kesempatan kalau memang ditawarkan kepada saya dan saya nggak boleh melewatkan kesempatan yang diberikan Tuhan. Bukankah kita selalu mengambil kesempatan untuk hal-hal yang baik, menguntungkan, dan memberi imbal hasil dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam penentuan jabatan dan sebagainya? Mengapa kita tidak belajar untuk mengambil kesempatan dalam hal atau dalam bidang melayani Tuhan? Bukankah itu tidak kalah berharga, bahkan lebih berharga dari semua kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kita? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita masih berada dalam kondisi pergumulan pandemi. Bahkan sekarang ini banyak keluarga-keluarga Kristen, termasuk warga GKJ Pondok Gede sedang bergumul dengan itu, dengan segala suka dan dukanya. Saudara-saudara, semua ini adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk melayani siapapun yang kita kasihi dan kita sayangi. Bagi saudara-saudara yang sedang terpapar COVID-19, ini adalah kesempatan untuk semakin bersandar kepada Tuhan. Belajar berharap hal-hal baik dari Tuhan. Kesempatan untuk lebih banyak berdoa.
di tengah-tengah isolasi mandiri. Kesempatan untuk merenungi kehidupan, kesempatan untuk memperbaharui kehidupan keluarga yang mungkin selama ini retak, yang mungkin selama ini hidup sendiri-sendiri, acuh tak acuh satu dengan yang lain. Kita punya waktu untuk memperbaikinya. Bagi saudara-saudara yang harus merawat keluarga yang terpapar, ini adalah kesempatan untuk saudara mengekspresikan cinta kasih saudara kepada istri, suami, anak-anak, atau orang tua. Untuk saudara-saudara yang mengalami dampak lain dari pandemi COVID-19, ini adalah kesempatan untuk belajar lebih kreatif dalam hidup. Misalnya saudara-saudara sedang kehilangan pekerjaan. Ini adalah kesempatan untuk berpikir bahwa hidup itu bukan hanya dari bekerja. Ada banyak cara untuk hidup. Kita tidak tahu, mungkin Tuhan sedang mengarahkan kehidupan kita dengan cara dan jalan yang lain, selain pekerjaan. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita menggunakan bakat dan talenta kita. Siapa yang mempunyai karunia menyembuhkan? Para dokter. Salah satunya kan para perawat. Tidak harus pendoa yang kalau berdoa yang didoakan sembuh. Dokter itu orang-orang yang mempunyai karunia untuk menyembuhkan. Dan puji Tuhan di GKJ Pondok Gede para dokter perawat itu luar biasa pelayanannya dalam hal kesehatan. Menggunakan karunia menyembuhkan itu atau mengobati itu dengan peduli kepada jemaat yang sedang mengalami kesulitan mencari rumah sakit atau tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika keluarganya sakit. Memberikan advice-advice yang berguna. Jadi saudara-saudara, inilah waktunya kita menggunakan semua bakat kita. Para guru bisa menolong anak-anak yang kesulitan belajar melalui online sekarang ini. Para pengusaha bisa memberi ide-ide yang cemerlang kepada jemaat lain yang kesulitan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mungkin yang biasa bekerja kan bingung, setelah kehilangan pekerjaan mau apa aku? Tetapi para pengusaha kan tahu dan punya banyak pengalaman. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Pandemi memang selalu menggoda kita untuk menjadi hambatan. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, pandemi menantang kita untuk melakukan atau menyambut kesempatan-kesempatan yang baru. Saudara-saudara, mari kita terus memupuk kesadaran dan kerinduan kita untuk melayani Tuhan. GKJ Pondok Gede harus memandang pandemi ini sebagai kesempatan dan peluang untuk melayani Tuhan lebih luas dan lebih besar. Kalau dulu khotbah hanya berbicara di ruangan ini, sekarang khotbah bisa didengar kapan saja dan di mana saja oleh siapa saja. Kalau dulu gereja seringkali dicurigai ketika melayani jemaat di sekitar atau warga masyarakat di sekitarnya. Sekarang ini siapa yang mencurigainya atau menolaknya? Bukankah semua menjadi kesempatan yang luar biasa? Jangan putus asa, mari kita gunakan semua bakat talenta, minat, niat, dan kesempatan yang diberikan Tuhan sebagai karunia untuk melayani. Tuhan memberkati. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita di hadirat Tuhan dalam doa syafaat yang diakhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami mempunyai banyak kesempatan untuk menggunakan bakat maupun minat atau niat kami bagi pelayanan. Pandemi bukanlah hambatan, tetapi kesempatan-kesempatan baru untuk pemberitaan Injil. Kesempatan yang Kau berikan kepada gereja untuk berubah cara pelayanannya. Kesempatan yang Kau berikan kepada kami semua untuk menyatakan kasih Tuhan kepada sesama. Kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk memberitakan Injil tanpa batas waktu dan ruang. Karena semua yang diberitakan, dikatakan, dan direkam melalui media ya Tuhan, akan berbicara sampai kapanpun juga. Dan kiranya dengan itu semua, Injil dan kasih-Mu senantiasa dan semakin bisa didengar oleh begitu banyak orang, sehingga kesalahpahaman tentang kasih-Mu dan pengikut-pengikut-Mu bisa terkikis dengan hadirnya berita-berita dan cerita-cerita tentang kasih Tuhan yang tidak mendiskreditkan agama dan keyakinan lain. Karena kami semua sesungguhnya umat Tuhan yang Tuhan kasihi. Bapa yang makasih, saat ini kami juga bersama-sama menaikkan doa bagi bangsa dan negara kami, yang bersama dengan bangsa-bangsa dunia berusaha untuk mengatasi pandemi COVID-19 dengan berbagai macam kebijakan. Tuhan, kiranya kami sebagai warga negara Engkau berikan kesadaran untuk mendukung upaya ini dengan mengikuti setiap ketentuan dan protokol yang ditetapkan, sehingga percepatan paparan COVID bisa diimbangi dengan percepatan vaksin yang sedang digalakkan luar biasa saat ini. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, agar kiranya kami bisa terus melayani Tuhan, melihat setiap peluang yang ada, kesempatan yang Tuhan beri untuk berbagi cinta kasih Kristus kepada sesama, supaya kami tidak berhenti melayani, seolah mendapat kesempatan untuk beristirahat dari panggilan Tuhan, untuk memberitakan kasih kepada sesama kami. Bila kami bekerja lebih keras, karena kami juga percaya Tuhan sedang bekerja lebih keras dalam kondisi sekarang ini. Pakailah kami ya Tuhan, untuk melakukan apa yang ingin Engkau kerjakan bagi dunia ini. Kami ingin menjadi alat-alat-Mu yang Kau pakai. Bekerjalah di dalam diri kami, sebagai pribadi, keluarga, gereja Tuhan, dimanapun kami berada, untuk pekerjaan-pekerjaan-Mu. Ya Tuhan yang makasih, terima kasih untuk semua karunia dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami bertanggung jawab ingin menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka cita. Kami berdoa untuk keluarga besar Bapak Ibu Fernando Haposan, yang kemarin berduka oleh karena kakak iparnya telah kembali ke hadirat Tuhan. Berikan kekuatan kepada keluarga yang berduka, dan biarlah mereka kembali
dihiburkan oleh Tuhan dan melanjutkan kehidupan setelah peristiwa duka ini. Terima kasih untuk pelayanan kedukaan yang telah dilayani oleh Rokti Kunarpo. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati pelayanan ini menjadi kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga Ibu Rina Khairudin. Kami berdoa untuk Mas Rindi dan ibundanya. Berikan kepada mereka kekuatan dan keteguhan iman menghadapi duka yang secara manusiawi memang tidak mudah dilalui. Anakmu Ardi telah Kau panggil kembali ke hadirat-Mu. Dia telah tiada dan tidak lagi bersama kami di sini. Tetapi kami akan terus mengenang dan mengingatnya, membawa semangatnya dalam pelayanan bersama pemuda gereja ini selama ini. Untuk kami lanjutkan sampai kapanpun. Berkati keluarga ini ya Tuhan, berikan mereka kekuatan dan penghiburan. Sembuhkan Bu Rina dari sakitnya, dan juga lindungi Mas Rindi supaya tetap sehat dan bisa menjadi kawan bagi ibunda terkasih. Kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, kami bawa kepadamu. Ibu Suminah, Ibu Endang Suwanto, Ibu Sikam, Bapak Yus Elia Kristianto, Ibu Dini Sumanto, Bapak Rohadi Sanyoto, Bapak Rasmansyah, Bapak Supramono, Ibu Sumirah, Bapak Dedi Widya Kristiadi, Ibu Indah Wijayanti, keluarga Bapak Rastiawan Arif Pratomo, Saudari Aprilia Dwi Nursanti, Bapak Agustinus Tri Nugroho, Ananda Adriel Jeptah Nugroho, keluarga Bapak Dedi Oktavardian, Ibu Ambarwati, Ibu Sri Murni Wijayanti Sudianto, Bapak dan Ibu Adi Ristanto, Ibu Suhesti Haryanto, Ibu Herni Agus Sukoco, Saudara Andreas Prasetyo Irlambang, Bapak Kardi Kartoswito, Bapak Guntarjo Lumban Tobing, Bapak Triwono, Bapak Budi Santoso wilayah Kolose, Bapak Juwanto, keluarga Bapak Marsohot Siringo-ringo, keluarga Bapak Reno Trihandoko Yuniarto, Ibu Sumarni Hari Purwanto, Saudara Yunatan Gilang Erlangga, Saudara Hosea Ken Bergawa, Saudari Gabriel, Ibu Teresia Yulianti Ferry, Dian Avero, Nicholas Abram Avero, Saudara Daniel Resi Adi Permana, Saudari Nimade Kristianti Astuti, Ibu Rina Niwan Setiawati, Ibu Purwanti Miroso, Ibu Helen Venansia Joko Pamianto, Bapak dan Ibu Widyarso, Ibu Titik Asyati Isnianto, Ibu Retnowati, Bapak Herti Sutikno, Bapak Prasetya Mojo, Saudara Cikal Sinarutama Jati, Ibu Diah Pitaloka Alfayanti, Saudari Natania Margaret, Saudara Natasha Margaret, Ibu Putri Yalasari, Saudara Bariel Birubani, juga Ibu Katarina Yulianti, Ibu Yuliana Lalau, Ibu Erna Andi, Bapak Madwi Karyo, Ibu Louis Sumirah, Bapak Widi Slamet Rianto, Ibu Oktaviani Kundimang, Ibu Norlin Lalau, Ibu Mujirah, Bapak Parto Pradoto, Bapak Yohanis Sudamara, Bapak Herbanu Prima Saloka,
Ibu Christine Roselia Yuwanti, keluarga Pendeta Solihin Daniel, keluarga Bapak Endik Satoto, Ibu Natasha Tamara Dava, Saudara Esra Permana, Ibu Dewi Kumala, Ananda Cias, dan Given. Dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Mari Tuhan berikanlah kekuatan dan perlindungan, kesembuhan dan pemulihan. Kami tak jemu-jemu menyebut nama mereka, mau berapapun panjangnya, karena kami berharap dan mengasihi mereka, untuk mereka sembuh dan pulih kembali. Keluarga yang merawat diberi kekuatan, dan gereja terus diberi kesabaran untuk memberi perhatian. Bapak, ini kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan lain yang kami hadapi di tengah pandemi ini, baik pergumulan secara pribadi, keluarga, dan apapun juga dampak dari pandemi yang belum selesai. Tuhan bekerjalah untuk menolong kami senantiasa, dan untuk melindungi kami dimanapun berada. Berikan kami kekuatan dan ketabahan menghadapi semua yang sedang kami alami. Biarlah kami hadapi semuanya itu hanya dengan kuasa dan kasih Tuhan saja. Ya Bapa yang penuh kasih, untuk rencana-rencana pernikahan, baptisan, dan pelayanan lain yang belum bisa kami lakukan karena kondisi ini, berikan kebesaran hati kepada setiap jemaat agar tidak kecewa. Berikan kepada kami kelonggaran hati untuk menunda dan menyesuaikan keadaan demi kebaikan bersama dan demi kasih kami kepada orang-orang yang terlibat di dalam perhelatan yang direncanakan. Ya Tuhan yang penuh kasih, ada begitu banyak yang ingin kami ceritakan kepadamu, tetapi kami tak mampu mengatakan semuanya. Walau demikian kami percaya, Engkau senantiasa tahu segala sesuatu yang kami butuhkan sebelum kami mengatakannya. Semua doa syafaat ini kami mohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, dan bersama kami nyanyikan doa yang telah Ia ajarkan kepada kami. Pelayanan persembahan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam 1 Petrus 4 ayat 10.
Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Pada hari ini, persembahan adalah persembahan mingguan, kemudian persembahan untuk BPG, dan juga persembahan bulanan yang seluruhnya dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri milik gereja yang ada dalam Warta Jemaat. Mari kita angkat pujian untuk mengiringi persembahan kita dari Kilung Jemaat 289 ayat 1 dan 8. Tuhan Pencipta Semesta. Mari jemaat kami undang untuk dapat bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur Bapa atas kasih-Mu kepada kami semuanya. Kami ucap syukur untuk hari ini, untuk udara yang segar yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami ucap syukur Bapa untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Dan Bapa, kami ucap syukur juga Bapa untuk hari ini kami boleh menerima sabda Tuhan, boleh menerima berkat Tuhan melalui ibadah pada hari ini. Kiranya Bapa yang menyertai setiap kami agar kami dapat memperoleh berkat dari firman Tuhan yang dibagikan pada hari ini. Dan Bapa, kami membawa persembahan kami. Ucap syukur Bapa untuk persembahan yang boleh dikumpulkan ini. Bapa yang tolong dalam proses pengelolaannya. Bapa tolong majelis. Bapa tolong komisi dan bebadan yang mengelola. Agar semuanya seturut dengan kehendak Tuhan dalam pelaksanaan pengelolaannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli seperti yang diimani gereja Tuhan di segala tempat dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita angkat pujian dari NKB 122 ayat 1 dan 2. Ku ingin berperangai.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Lanjutkan aktivitas saudara hari ini. Dan terimalah setiap kesempatan untuk berbuat baik, sekecil apapun, sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan dan sesama. Dengan cinta kasih Tuhan yang telah kita alami selama ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Keluarga Allah dimanapun berada, ibadah sudah selesai, selamat beraktivitas kembali. Mari kita jalani hari-hari kita dengan saling mencari kesempatan untuk saling melayani. Masa pandemi memberi kita banyak sekali kesempatan dan alternatif untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada orang-orang yang kita kasihi dan kepada setiap orang yang kita jumpai. Tetap semangat, tetap sehat, Tuhan menjaga dan memelihara hidup kita semua. Salam kasih Tuhan. Dan karena ibadah sudah selesai, mandat pelayanan bagi ibadah Minggu hari ini saya kembalikan kepada majelis gereja. Semoga pelayanan hari ini menjadi berkat bagi kita semua.